Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dipaparkan simulasi penggunaan firewall pada router dan server. Untuk topologi yang digunakan pada kelompok kami dapat dilihat pada PowerPoint yang ditampilkan, yakni menggunakan 2 router, 2 switch, 2 server, serta 6 PC. Di mana pada router Tamalan Rea untuk interface FA0/0 menggunakan alamat IP 192.168.10.1 dan untuk interface serial 020 menggunakan alamat IP 192.168.2.10. Untuk router Moncong Loe pada interface FA0/0 menggunakan IP 192.168.13.1. Untuk serial 02/0 menggunakan alamat IP 192.168.2.11. Nah, untuk pada device server Tamalan Rea pada FA0/0 menggunakan alamat IP 192.168.10.100. Untuk server Moncong Loe dengan interface FA0/0 menggunakan alamat IP 192.168.13.100. Untuk PC0 IP-nya yaitu 192.168.10.2. PC1 192.168.10.3. Kemudian untuk PC2 yakni 192.168.10.4. Pada PC3 alamat IP-nya 192.168.13.2. Untuk PC4 192.168.13.3. dan untuk PC yang terakhir yakni PC5 dengan alamat IP 192.168.13.4. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya buat topologi pada software yakni Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah mengambil 2 buah router. Di sini saya menggunakan router 2811. Dilanjutkan dengan 2 buah switch. Switch yang digunakan yakni 2950T. Kemudian mengambil 2 buah server. Dan 6 buah PC. Selanjutnya kita akan menghubungkan 2 buah router ini dengan menggunakan kabel serial. Sebelum itu perlu kita atur pada bagian sikalnya, menggantikannya dengan HWI C2T. Kemudian power dihidupkan kembali. Begitu pula dengan router yang kedua. Kemudian mengambil kabel serial dan menyambungkannya ke router yang kedua. Dan menghubungkan
router 0 ke switch. Begitu juga dengan router yang kedua. Nah, selanjutnya menghubungkan switch dengan server yang pertama. Dan menghubungkan switch kedua dengan server yang kedua. Nah, langkah yang terakhir yaitu menghubungkan switch dengan PC. Langkah yang sama dilakukan pada switch yang kedua. Nah, setelah membuat topologi seperti ini, maka akan dilanjutkan dengan konfigurasi. Baiklah, untuk bagian konfigurasinya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang konfigurasi pada topologi yang telah dibuat. Langkah pertama konfigurasi yang saya lakukan yaitu melakukan konfigurasi pada IP router. Kita masuk ke konfigurasi terminal dengan mengetikkan perintah conft. Selanjutnya kita merubah nama dari router dengan menjalankan perintah hostname. Setelah nama router berubah, langkah selanjutnya kita memberikan IP pada interface fast Ethernet di router. Lalu memasukkan IP-nya. Selanjutnya kita exit. Lalu menyimpan konfigurasi dengan menjalankan perintah write. Setelah melakukan konfigurasi pada fast Ethernet terhadap router, selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk IP serialnya.
Untuk IP pada IP serial yaitu 192.168.2.10. Setelah itu kita menyimpan hasil konfigurasi dengan perintah write. Setelah router Tamalan Rea dikonfigurasi, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router selanjutnya, yaitu router Munchonloe. Memberikan nama pada router tersebut. Lalu memberikan IP pada fast ethernetnya, yaitu 192.168.13.1. Pertama kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Interface FA0. Selanjutnya baru memasukkan IP pada interface tersebut. Lalu menyimpan hasil konfigurasi. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada IP serial pada router Munchonloe. IP address pada IP serial 192.168.2.11 karena pada router sebelumnya titik 2.10, di sini kita memakai titik 2.11 agar satu network. Baik, selanjutnya menyimpan hasil konfigurasi. Setelah kedua router kita lakukan konfigurasi, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada servernya. Terlebih dahulu kita konfigurasi untuk server Tamalan Rea dengan masuk desktop, baru IP konfigurasi. Memasukkan alamat IP 192.168.10.100.
pada router Tamalan Rea kan memakai IP 10.1. Jadi pada server kita memakai 10.100 agar server ini dapat satu network dengan router Tamalan Rea. Lalu kita memakai gateway 192.168.10.1. Gateway ini merupakan IP dari router Tamalan Rea. Selanjutnya memberikan IP pada masing-masing klien yang terhubung dengan router Tamalan Rea. Hal yang sama dilakukan pada PC1. Selanjutnya untuk IP pada PC2. Baik, setelah network pada bagian router Tamalan Rea kita lakukan konfigurasi, selanjutnya kita melakukan konfigurasi di sisi network untuk server Muncoloe. Memasukkan IP 192.168.13.100 karena pada IP routernya yaitu 13.1. Jadi IP router tersebut menjadi gateway pada server Muncoloe. Setelah itu kita melakukan konfigurasi pada tiap-tiap klien yang terhubung pada server Muncoloe. Selanjutnya untuk klien yang terakhir, masukkan IP-nya. Baik, setelah router, server, serta masing-masing klien untuk Tamalan Rea dan Muncoloe telah kita konfigurasi, selanjutnya kita mengkonfigurasi agar router pada Tamalan Rea dan router pada Muncoloe ini dapat saling terhubung. Karena ini berbeda network, berarti belum saling terhubung. Dapat kita lihat prosesnya. Kita mengirimkan pesan dari router Tamalan Rea ke router Muncoloe. Di sini masih valid, berarti belum saling terhubung. Nah, untuk agar
kedua network ini dapat saling terhubung, kita melakukan konfigurasi terhadap RIP router tersebut. Untuk melakukan konfigurasi RIP, kita masuk ke conf terminal, lalu menjalankan perintah router RIP. Lalu memasukkan alamat IP yang terhubung pada router Tamalan Rea. Nah, alamat IP yang terhubung pada router Tamalan Rea yaitu 192.168.10.0. Selanjutnya memasukkan IP yang terhubung kedua yaitu 192.168.2.0. Lalu menyimpan hasil konfigurasi tersebut. Selanjutnya proses RIP dilakukan pada router Mencolloy. Satu 192.168.13.0. Lalu IP selanjutnya 192.168.2.0. Lalu menyimpan hasil konfigurasinya. Kita tunggu beberapa saat agar kedua network ini dapat saling terhubung. Di sini kita lihat untuk dari PC ke PC sudah dapat saling terhubung. Untuk server ke PC juga dapat saling terhubung. Di sini untuk router ke router serta untuk router ke switch masih belum terhubung karena pada konfigurasi sebelumnya tadi saya tidak melakukan Noesa untuk mengaktifkan interface dan serial pada router. Lalu untuk mengaktifkannya kita masuk ke config lalu on. Di sini kita lakukan secara GUI. Masuk ke config lalu fast ethernet on. Baik, kita tunggu beberapa saat untuk proses tersebut agar topologi yang telah dikonfigurasi dapat berjalan dengan baik.
Di sini mungkin kita sudah dapat mengecek kembali hasil konfigurasi dengan melakukan ping. Di sini pada PC0 kita lakukan ping ke IP server Tamalan Rea. IP servernya ping 192.168.10.100. Dapat dilihat replay form, berarti PC0 sudah dapat terkoneksi ke server. Lalu kita juga melakukan ping dari PC0 ke router Tamalan Rea untuk IP-nya 192.168.10.1. Di sini juga kita dapat melakukan ping pada klien yang lain. Antar PC ini juga dapat terhubung dengan PC klien yang lain. Selanjutnya kita ke network Muncong Loe. Di sini pada kliennya kita lakukan ping untuk server Muncong Loe. Juga berhasil. Selanjutnya kita lakukan ping pada routernya. Ping kepada router juga berhasil. Selanjutnya kita melakukan ping antar router. Sukses. Jadi antar router ini sudah dapat saling terkoneksi, dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya kita melakukan ping dari sisi klien pada router Tamalan Rea. Kita lakukan ping ke router Muncong Loe. Dari klien router Tamalan Rea sudah berhasil melakukan ping ke router Muncong Loe. Nah, selanjutnya kita lakukan ping kembali ke servernya Muncong Loe. Untuk ping dari klien Tamalan Rea ke server Muncong Loe juga telah berhasil. Baik, selanjutnya untuk penjelasan mengenai konsep firewall yang diterapkan pada topologi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan memaparkan konfigurasi firewall pada kelompok kami. Topologi yang pertama yakni VC0 dan VC1 tidak dapat mengakses server Tamalan Rea, akan tetapi VC2 dapat mengakses server Tamalan Rea. Kemudian VC0 tidak dapat mengakses router Tamalan Rea apabila telah dilakukan konfigurasi firewall. Kemudian pada topologi kedua yakni VC3 dan VC4 tidak dapat mengakses server Muncong Loe, akan tetapi pada VC5 dapat mengakses server Muncong Loe. Kemudian hanya VC3 yang tidak dapat mengakses router Muncong Loe apabila telah dilakukan konfigurasi firewall. Baiklah, pertama-tama saya akan mengkonfigurasi router
mengkonfigurasi firewall menggunakan router Taman Andrea. Pertama kita masuk ke config T, kemudian ketik perintah access -list space 1 space deny space host space IP versi 192.168.10.2. Perintah tersebut digunakan agar router melakukan blokir terhadap VC0 yang memiliki IP 192.168.10.2. Kemudian perintah selanjutnya yakni access -list space 1 space permit space ani. Perintah tersebut digunakan untuk mengizinkan VC yang memiliki IP seruas dengan VC yang diblokir. Kemudian enter. Kemudian kasih masuk sambungan Ethernet pada VC yakni interface FA0/0. Kemudian enter. Kemudian setelah masuk ketik perintah IP access -group space 1 space in. Perintah tersebut berfungsi untuk mengenalkan satu grup perangkat yang seruas. Kemudian ketik N. Setelah itu ketik write untuk menyimpan konfigurasi firewall tersebut pada router Taman Andrea. Kemudian kita mencoba hasil konfigurasi firewall pada router Taman Andrea tersebut dari VC0 ke router Taman Andrea, dan status pada konfigurasi menggunakan PDU violate, berarti konfigurasi firewall telah berhasil. Kemudian kita masuk ke server Taman Andrea untuk mengkonfigurasi firewall menggunakan GUI, yakni yang pertama service harus di-on-kan, kemudian pilih action, kemudian deny, kemudian remote IP-nya yakni IP VC0 yakni 192.168.10.2. Kemudian pilih protokol IP, kemudian wildcard 0.0.0.0. Kemudian pilih dan klik add. Kemudian yang kedua yakni actionnya kembali ke deny, pilih deny, kemudian VC kasih masuk IP VC1 yakni 192.168.10.3. pilih protokol IP wildcard 0.0.0.0. kemudian pilih dan klik add. Kemudian agar VC3 dapat mengakses server Taman Andrea tersebut, actionnya dipilih allow, kemudian pilih masukkan IP VC3 yakni 192.168.10.4. protokol VLAN IP, kemudian remote wildcard-nya 0.0.0. kemudian pilih dan klik add. Kemudian firewall di close, server Taman Andrea di close. Kemudian kita akan menguji konfigurasi firewall tersebut menggunakan PDU. Yang pertama VC0 ke server Taman Andrea, status violate, berarti konfigurasi firewall pada VC0 ke server Taman Andrea telah berhasil. VC1 ke server Taman Andrea, statusnya juga violate, berarti konfigurasi firewall telah berhasil. Kemudian VC2 ke server Taman Andrea, successful, berarti konfigurasi firewall pada VC2 ke server Taman Andrea telah berhasil. Kemudian kita masuk ke topologi kedua, yakni pertama-tama kita mengatur konfigurasi firewall pada router mencolloy. Pertama, pada router mencolloy ini kita masuk ke exe mode. Cara masuk ke privilege mode yakni dengan ketik en. Setelah masuk exe mode, klik config T, kemudian klik perintah konfigurasi firewall yakni yang pertama access -list space 1 space deny space host space IP VC3 yakni 192.168.13.2. Perintah tersebut
agar router melakukan blokir terhadap VC P3. Perintah yang selanjutnya yakni access -list space 1 space permit space ini. Perintah tersebut berfungsi untuk mengizinkan VC3 yang memiliki IP seruas dengan VC yang diblokir. Kemudian kita memasukkan interface yang dipakai oleh VC3 tersebut, yakni dengan mengetik int space fa 0 /0, kemudian enter. Kemudian perintah selanjutnya konfigurasi firewall, yakni IP space access -group space 1 space in. Perintah tersebut berfungsi untuk mengenalkan satu grup dengan perangkat yang seruas, kemudian enter. Kemudian ketik n untuk kembali ke privilege mode, kemudian ketik write untuk menyimpan konfigurasi firewall pada router Monchong-Loe, kemudian close router Monchong-Loe tersebut. Kemudian saya akan mencoba konfigurasi firewall tersebut menggunakan PDU dari VC3 ke router Monchong-Loe. Gagal, status failed, berarti konfigurasi firewall telah berhasil. Kemudian kita masuk ke server Monchong-Loe untuk mengatur firewall menggunakan GUI. Yang pertama kita klik menu desktop, kemudian pilih firewall IP44, kemudian servisnya kita pilih on, interface pas Ethernet 0, kemudian action deny, kemudian masukkan IP VC3 yakni 192.168.13.2, protokol pilih IP, remote wildcard IP-nya yakni 0.0.0, kemudian pilih dan klik add. Kedua yakni action deny, masukkan IP PC4 yakni 192.168.13.3, protokol pilih IP, kemudian wildcard 0.0.0, pilih dan klik add. Kemudian pilih actionnya, dipilih Allah untuk mengizinkan VC5 agar dapat melakukan PDU terhadap server Monchong-Loe. Masukkan IP PC5 yakni 192.168.13.4, protokol pilih IP, kemudian remote wildcard-nya 0.0.0, kemudian pilih dan klik add. Kemudian close firewall. Ingat, yang perlu diingat yakni service harus on, close firewall dan close server Monchong-Loe. Berikut saya akan melakukan mengetes konfigurasi firewall tersebut apakah telah berhasil atau tidak. Pertama, PC3 ke server Monchong-Loe, status failed, berarti konfigurasi firewall telah berhasil. PC4 ke server Monchong-Loe, sama hasilnya seperti PC3 failed, maka konfigurasi firewall telah berhasil. Kemudian VC yang terakhir, konfigurasi firewall yang terakhir yang ingin dicoba yakni VC5 ke server Monchong-Loe, successful, maka proses konfigurasi firewall pada server Monchong-Loe dan router pada server Monchong-Loe telah berhasil. Demikianlah simulasi konfigurasi firewall kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.